Baik, terima kasih Bang Maroni yang saya hormati, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu senior yang berada di forum ini. Nah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas partisipasinya untuk bergabung dalam webinar kali ini. Dan juga terima kasih kepada Bang Maroni telah bersedia mengundang kami ya dari Vlug Indonesia untuk coba memaparkan sedikit mengenai teknologi dan juga basic teori daripada grounding. Dan tentunya dalam sesi ini saya harapkan secara pribadi bukan hanya kami yang sharing, tapi juga mungkin dari rekan-rekan atau bapak-bapak senior terutama bisa membagikan ilmunya dan pengalamannya terkait dengan ilmu atau teori ataupun practical knowledge daripada grounding ini. Baik, mungkin perkenalan dahulu saya dengan Denny dari Vlug Indonesia, under Vlug Southeast Asia. Di sini kami uh, mempunyai operation ya, ada 5 orang, ada engineer dan juga ada marketing yang memang kami melayani customer-customer yang ada di Indonesia, baik itu mulai dari PLN, pembangkitan maupun dari industri. Nanti kalaupun ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait dengan produk, nanti bisa langsung ke kami atau melalui saya gitu ya. Ataupun jika ingin sesi lebih lanjut mengenai spesifik produk ataupun aplikasi yang lainnya terkait dengan produk Vlug, nanti bisa mungkin menghubungi saya langsung. Baik, tanpa berpanjang kata, izin untuk menyampaikan materi mengenai grounding. Ya, seperti yang kita tahu ya, grounding itu mungkin dari sisi keilmuan ya, termasuk yang paling sedikit mungkin di dalamnya, karena memang secara nature grounding itu begitu sudah dipasang ya, dikommissioning, dicek segala macam lalu ditinggal. Bahkan seringkali juga tidak ketahuan ya apakah grounding itu masih ada atau tidak ya. Seringkali begitu ada masalah baru ketahuan groundingnya ternyata sudah dipotong atau mungkin sudah tidak ada di lokasi. Dan ini poor grounding, nilai grounding atau bahkan lag daripada maintenance grounding ini yang menyebabkan equipment itu seringkali mengalami masalah ya, terutama untuk equipment yang sangat sensitif terhadap interference, magnetic interference, dalam hal ini mungkin elektronik equipment ya. Nah, tanpa adanya grounding yang baik, maka akan meningkatkan resiko terhadap electric shock. Yang artinya memang grounding itu berfungsi juga terhadap proteksi baik itu manusia maupun makhluk hidup yang ada di sekitar peralatan listrik. Dan juga grounding merupakan satu-satunya ya cara supaya adanya clearance ketika ada kita namakan misalkan failure dari fase ke tanah ya, dan bisa dibayangkan ketika tidak ada nilai grounding yang baik ya, maka akan terinterrupt proses daripada clearance ketika ada fault. Jadi grounding merupakan bukan peralatan proteksi saja tapi juga safety daripada makhluk hidup ataupun khususnya manusia yang berada di lingkungan sekitarnya. Oleh karena memang dari regulasi yang ada ya, NFPA ataupun National Fire Protection Association, safety-nya di sana, dan juga IEEE mencaratkan paling tidak grounding itu nilainya 5 atau kurang dari 5 ohm. Nah, merujuk pada tujuan daripada grounding itu kita bisa kerucutkan daripada 3 ya, maksud daripada kita memasang grounding ya. Jadi yang pertama, kalau di electronic circuit ya, sebagai return path atau referensi signal ya dari electronic circuit. Jadi kalau kita membuat satu PCB ya, pasti ada return path-nya untuk referensi ya, itu juga kita sebut sebagai grounding. Di transmisi, grounding digunakan untuk menyalurkan ya arus lebih atau arus surja ya, ataupun lightning, sambaran petir ya. Di sistem transmisi yang menggunakan single wire heterogen ya, grounding itu digunakan sebagai titik referensi ya. Jadi biasanya kalau di tempat-tempat yang sangat jauh ya, rural area ya, menggunakan
single wire air return, ya, semua peralatan diketanahkan dan menggunakan grounding, ya, sebagai referensinya. Merujuk pada tipe-tipe grounding, ya, ada dua. Yang pertama adalah power system grounding, yang kedua adalah electronic system grounding. Power system grounding itu fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya over voltage, ya, atau adanya shock, sehingga meningkatkan tingkat safety melalui impedansi yang rendah, dan juga untuk melindungi terhadap adanya sambaran bertin ataupun arus surja. Nah, di electronic system, grounding secara berbeda digunakan untuk meminimalisir adanya efek electromagnetic interference, ya, dan juga sebagai langkah mitigasi ketika terjadinya adanya ground loop. Apa itu ground loop? Ini nanti kita akan sebutkan lebih detail di slide berikutnya. Nah, dari power system grounding, ya, kita bisa melalui definisi power system grounding, kita bisa pecah jadi dua. Tujuannya yang pertama adalah untuk sistem, ya, security dari sistemnya, atau kita sebut sebagai sistem grounding, dan equipment grounding atau security daripada manusia, ya, hewan, dan juga bangunan itu sendiri, ya. Nah, sistem grounding itu fungsinya, ya, karena menyangkut dengan sistem, jadi untuk melimitasi tegangan, ya, ketika adanya outfall, sehingga apa namanya, tercipta impedansi yang rendah sehingga bisa adanya fault clearance dengan cepat. Dan pun juga ketika ada switching ataupun transient voltage, dan juga ketika adanya petir. Sehingga diharapkan dengan menggunakan grounding baik, pada tingkat sistem grounding, ya, didapatkan apa namanya, normalisasi ketika ada gangguan melalui sistem-sistem proteksi, ya, yang secara cepat bisa dilakukan dengan menggunakan sistem pertahanan. Nah, dengan hal berbeda ketika ada masalah dengan contoh misalkan failure, ya, dikarenakan ada outfall, maka untuk meminimalisir terjadinya energizing di tingkat enclosure frame, ya, peralatan-peralatan non elektrikal tapi terbuat dari metal, itu makanya perlu dilakukan namanya equipment grounding, ya. Oleh karena memang harus semuanya itu, termasuk peralatan yang non elektrikal tapi metal, itu juga harus dihubungkan dengan tanah untuk menghindari namanya electrical shock. Nah, sistem grounding itu sendiri pada hakikatnya adalah bagaimana kita menghubungkan, ya, trafo atau source dari neutral ke ground, ya. Tentu netral dan ground tidak selalu sama, ya, tapi dalam hal ketika terjadinya fault, maka nilai daripada netral ini akan lebih tinggi daripada nilai ground. Nah, ini kita namakan sebagai neutral shift, ya, atau pada saat terjadinya gangguan unbalance, shift ini, neutral shift ini nilainya akan jauh lebih besar, ya, ketika sistem itu tidak diketanahkan. Dan oleh karena memang fungsi daripada neutral grounding ini, Bapak Ibu sekalian, ya, ada tiga. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada HV transformer, ya, atau trafo, ya, dengan primary dan secondary lilitan, ya. Kalau yang primary ini kita ketanahkan, begitu, ya. Fungsinya kenapa? Ya, ada tiga. Yang pertama adalah untuk memperoleh jalur ketika adanya outfall, sehingga impedansinya bisa langsung diketanahkan. Yang kedua adalah untuk melimitasi ketika terjadinya ada over voltage, ya, karena ada gangguan, contoh misalkan ground fault, ya. Kalaupun ini tidak di grounding, maka nilai daripada over voltage itu bisa sampai bahkan hampir 2 kali, ya, daripada line to ground-nya, ya. Dan juga aspek daripada ekonomis tercapai karena pada saat netral ini di grounding, kan, maka insulation-nya itu bisa lebih ekonomis karena bisa dibuat grading, begitu, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi yang mendekati di phase ini bisa lebih di apa namanya, grade-nya lebih bisa ditingkatkan dan akan menurun sepanjang dengan di arah ke netral itu sendiri.
Nah, metode grounding ya, tadi sempat disebutkan bahwa fungsi tidak berada di grounding adalah untuk, atau diketanahkan dari netralnya adalah untuk melimitasi ketika ada gangguan ya. Tapi beberapa sistem grounding itu ada yang unground ya, tidak di grounding ya, atau menggunakan solid ya, solid grounding, dan menggunakan resistannya, baik itu yang low resistant dan high resistant. Nah, perbedaannya memang dari aspek, kita lihat dari dua aspek ini Bapak Ibu sekalian ya. Ada aspek dari sisi transient voltage-nya dan juga pada saat terjadinya fault current. Artinya apa? Pada saat terjadi transient voltage-nya, kita perlu memperhatikan bahwa pentingnya penggunaan solid grounding itu untuk menghindari adanya kejadian transient over voltage ya. Jadi ketika ada gangguan, maka transient over voltage ini bisa segera diminimalisir ya. Artinya transient over voltage ini tegangan yang nilainya itu magnitude sangat besar, tapi dalam orde yang cukup singkat atau dalam waktu yang cukup singkat begitu ya. Penggunaan resistan grounding itu akan bisa melimitasi transient over voltage ya. Tadi kalau ini solid grounding, sekarang kita menuju pada resistan grounding yang dapat melimitasi terjadinya over voltage sampai 250% atau 2,5 kalinya. Dan penggunaan ungrounded system atau yang tidak tergrounding ya, itu akan mengakibatkan ketika ada gangguan, maka impact-nya transient over voltage-nya tidak bisa dihindari ya, karena ada kapasitansi dan induktansi yang di seri, efek daripada ungrounded system, dan juga akan melimitasi daripada sistem proteksi ya, kapasitas dari breaker-nya ketika ada outfall. Dan lalu aspek yang kedua adalah fault current ya, ketika adanya short ya, ketika adanya short, maka di solid grounding system ini nilainya bisa 3 kali daripada short circuit yang di grounding ya. Maka ini akan jauh lebih tidak menguntungkan ketika berkaitan dengan short circuit capacity yang ada di breaker ya. Dan high resistance grounding ini dapat mengurangi ya daripada short circuit yang ada karena di sistem di solid grounding system ya. Tapi yang tidak bisa dihindari adalah transient over voltage-nya. Oleh karena biasanya kalau di sistem yang menggunakan resistance ya, terutama dia resistance menggunakan arrestor untuk melimitasi efek daripada transient over voltage. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui juga daripada grounding adalah equipment grounding ya. Jadi equipment grounding ini adalah definisinya adalah kita membonding ya. Jadi bonding ini definisinya berbeda dengan yang grounding ya. Karena kalau kita ngomong grounding itu berarti peralatan kita diketanahkan ya. Tapi kalau bonding itu berarti disatukan. Nah, maksudnya equipment grounding ini bahwa semua peralatan yang non electrical tapi terbuat dari metal itu harus disatukan gitu ya, dan diketanahkan. Fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya electric shock ya, karena adanya mungkin nanti kontak part, mungkin karena insulation yang seharusnya bisa menjadi isolasi ya, karena ada kegagalan isolasi makanya akan equipment yang terdekat ataupun enclosure-nya akan live. Ini makanya harus segera dimitigasi dengan cara diminimalisir dengan cara kita membonding semua peralatan non electrical. Jadi semua standar dan regulasi memerlukan atau mensyaratkan semua metal ya, bahan-bahan metal yang terekspos terhadap peralatan listrik, contoh misalkan panel, trafo, motor ya, frame-nya ataupun enclosure itu harus juga diketanahkan ya ke melalui pentanan utama. Nah, untuk mencapai yang namanya equipotential bonding, nah dari IC dikategorikan ada dua peralatan atau kategori item ya. Yang pertama adalah exposed conductive part atau ECP, dan yang kedua adalah extraneous conductive part atau EXCP. Ya, perbedaannya adalah kalau ECP ini adalah
peralatan daripada electrical ya yang tidak terenergize tapi bisa terenergize ketika basic insulationnya itu atau insulation utamanya itu gagal. Nah, contoh misalkan motor frame, apa namanya, frame daripada motor, enclosure daripada panel dan lain sebagainya. Lalu definisi yang kedua adalah external conductive part atau EXCP. Ya, EXCP ini definisinya adalah semua peralatan yang non elektrikal ya, tapi terletak dalam jangkauan yang berdekatan gitu ya dengan peralatan elektrikal. Contohnya adalah metal, gas, water pipe, atau contoh misalkan pipa, pipa saluran air ya, dan lain sebagainya ya. Dan kedua ini ya dalam EIC itu dianjurkan untuk di bonding ya, disatukan groundingnya untuk meminimalisir adanya beda potensial di antara mereka. Jadi contoh seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi jika kita mempunyai contoh misalkan ini ada apa grounding utama ya, kita groundingan menggunakan rod, lalu ada di sekitarnya itu ada metal ya. Contoh misalkan pipa air atau mungkin building steel. Ini kita satukan aja di dalam satu grounding bus. Fungsinya agar tidak membentuk yang namanya itu perbedaan potensial yang akhirnya akan satu sama lain apa namanya menjadi berinteraksi begitu ya. Nah, merujuk pada tipe grounding system. Nah, jadi grounding system itu yang ada ya dibedakan oleh koneksi yang terhadap source dan juga koneksi terhadap equipment dia sendiri. Ya. Jadi ada yang menggunakan T ini artinya tere ya dalam bahasa Yunani. Ya. Dalam alfabet pertama ini yang namanya adalah bagaimana source itu dibumikan ya, dan yang kedua ini bagaimana equipment itu diinstal ya terhadap source yang pertama. Jadi T ini adalah tere, N itu adalah neutral, C itu adalah combine, S itu adalah separate. Ya, jadi ada tere system, ya, TT system, TN system yang dibagi tiga, ya, tere neutral combine, tere neutral separate, dan tere neutral combine separate. Ya, definisinya mungkin kita lihat saja menggunakan gambar berikut ya. Jadi TT sistem ini masing-masing negara dan masing-masing mungkin di bangunan mungkin bisa berbeda ya. Jadi yang pertama adalah tere sistem ya. Jadi ini ketika kalau kita lihat di sini kan tere berarti artinya tere ini diketanahkan dari resource diketanahkan lalu dan dari equipment juga diketanahkan begitu ya. Dan ini mempunyai potensi ketika ada gangguan, maka impedansinya itu akan besar sekali ya. Dan oleh karenanya arus yang ada itu tidak cukup mungkin nanti ya. Impedansinya bisa sekitar 200 barangkali contoh misalkan ya. Dan ini juga terkandung daripada sistem grounding ya, dan juga di sisi equipment groundingnya. Memang idealnya di sistem grounding lebih kecil ya, tapi ini sangat susah sekali untuk dicapai ya, lebih kecil atau lebih kecil daripada sistem di pentanahan di equipmentnya. Yang artinya bahwa resikonya ketika ada masalah terhadap electrical equipmentnya ya, yang berarti seharusnya main protection atau contoh misalkan MCB-nya di sini ya, kalau kita install di perumahan ya, seharusnya trip, tapi karena nilai daripada arus yang akibat dari potensi sangat besar, maka nilai arusnya itu sangat kecil sekali. Ya, jadi kalau kita install misalkan MCB-nya 10 ampere ya, maka mungkin arusnya nggak akan sampai segitu ya. Arusnya mungkin akan berada di kurang lebih di 2 ampere ya. Maka ini nggak akan nge-trip. Nah, jadi memang kalau menggunakan tere sistem ini harus menggunakan RCD ya, sehingga ketika ada step voltage apa namanya touch voltage di sini ya, sehingga
arus yang kecil sekalipun ini pasti bisa disensing sehingga akan bisa mengoperasikan sistem proteksi yang ada di equipment. Ya, jadi potensi ketika kita menggunakan teori-teori sistem ini, ya, jadi contoh ini ada di apa namanya diagram, ya. Jadi potensi yang juga menjadi concern ketika menggunakan teori-teori ini adalah ketika LV neutralnya itu dan body transformernya itu disamakan untuk titik netralnya, ya. Jadi ini ketika ada fault nantinya di sisi primerinya gitu ya, di trafonya, maka akan ada impact ke sisi pelanggan atau di sisi equipment kitanya. Jadi ini akan ada over voltage-nya karena nyambung begitu ya. Jadi arusnya akan masuk ke sini, dan ini tergantung daripada nilai resistansi yang diketanahkan ya. Jadi dan juga terhadap sistem proteksi, keandalan sistem proteksi itu sendiri. Nah, jadi sekali lagi memang pentingnya kita mengecek sistem pertanahan karena kita ini satu-satunya cara supaya kita memastikan adanya clearance path yang baik pada saat adanya kejadian di sisi baik itu di primary maupun di sekunder ya. Tapi untuk kasus ini memang di sisi primary ada masalah. Dan oleh karena memang ketika at resistannya itu tidak bisa dicapai kurang dari 1 ohm, biasanya memang kita membuat patokannya ya dipisah saja supaya supaya ada jalur yang lain begitu ya. Tapi ketika LV di sisi LV ini tidak dikonekkan dengan body body trafo yang sama ya, di bit yang sama, maka potensi ini tidak akan terjadi karena masing-masing ini tidak ada hubungan begitu ya. Jadi ketika ada fault di sini tidak akan dirasakan di sisi yang sebelahnya. Lalu sistem pertanahan yang kedua adalah teori netral S ini, separate dipisah ya. Jadi artinya memang dari tarikan itu sudah ada 4 kabel ya. Ya, jadi masing-masing equipment itu mempunyai tarikan sendiri ya dari sumber ya. Dan tentu ini akan apa namanya secara reliability ya tidak diperlukan RCD ya, residual current ya, karena impedansinya juga sudah cukup bagus sehingga ketika ada masalah di sisi pelanggan atau di sisi equipment itu bisa langsung disense oleh proteksi yang terpasang. Tapi memang karena tarikan ekstra kabel ini ya di sisi masing-masing equipment, maka ini tidak cost efisien ya, karena butuh tarikan ekstra. Jadi kalau di Indonesia mungkin tidak digunakan karena bayangkan kalau tiap perumahan ya atau tiap customer PLN harus ditambahkan kabel ekstra untuk dari masing-masing source, sehingga tidak digunakan untuk TNS karena tidak cost efisien. Lalu ada TNC. TNC ini teori neutral, artinya teori ini yang di source-nya diketanahkan, lalu neutralnya digabung ya, digabung, dan C ini dikombin, artinya dikombin dari awal ya. Dan ini mempunyai potensi Bapak Ibu, karena apa? Karena kalau kita bicara mengenai sistem proteksi ya, baik itu sistem proteksi ataupun mungkin yang ada di rumah-rumah ya, kita menggunakan kWh meter, di sana pun juga ada sensor ya, sensor yang terpasang untuk mensensing berapa besar arus atau besar konsumsi energi yang aktual saat itu ya. Dan ini bisa mengakibatkan kalau ada masalah di sistem source-nya, ini juga akan terimpact begitu ya. Intinya kalau ada masalah terhadap sistem, maka di RCD-nya atau di kWh meter ini akan juga merasakan, sehingga akan merusak ya. Lalu sistem penanaman yang terakhir adalah terrain neutral combined separate system. Nah, ini yang paling disukai ya, karena sebentar, artinya apa terrain neutral combined separate system ini? Yang pertama adalah ya, artinya dari sisi sumber itu diketanahkan ya, neutral baru digabung ya. Nah, kalau TNC tadi di combine saja ya. Tapi kalau di TNCS system itu setelah di combine tapi juga ditarik ya. Jadi dipisah juga gitu ya.
Nah, jadi yang perlu dilihat di sini ketika ada masalah, misalkan contoh adanya eh, apa namanya masalah di sisi secondary ya, kan ada misalkan di sini ada fault, lalu ada arah arus yang bisa masuk ke dalam pelantar juga, ya. Dan ini besarnya juga tergantung daripada nilai resistansi dari pentanahan dan clearance tergantung daripada sistem proteksi yang ada. Nah, jadi memang di beberapa negara itu mensyaratkan untuk sistem TNCS ini bahwasanya apa namanya pentanahan yang dirujuk itu memiliki resistansi yang rendah ya, kurang dari 6. Ya. Kalau tidak bisa harus dipisah. Ya, jadi kalau ini tidak bisa dicapai ya harus dipisah ya. Karena ini sangat membahayakan kalau misalkan ada gangguan di sisi sumbernya. Jadi kalau kita lihat perbandingannya ya antara sistem penanahan TRE-TRE, TNS dan TNCS ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi contoh untuk di TRE-TRE ini memerlukan RCD ya. Jadi untuk agar safety-nya masih tetap bisa dipertahankan ya, sehingga ketika ada masalah dia bisa trip meskipun dengan arus yang sangat kecil maka harus dipasang RCD ya. Tapi untuk TNS dan CNSS tidak perlu diprotek. Tapi karena tadi ya apa namanya EMA ini adalah electromagnetic interference-nya ya. Jadi ketika karena di masing-masing itu grounding-nya juga sudah di apa namanya diketanahkan, maka ketika ada apa namanya masalah di sisi satu grounding itu akan tercipta namanya grounding loop. Nah, mungkin ini pertanyaan kuis ini Bang Mahroni. Nanti bisa nanti dijawab, mungkin boleh open mic atau mungkin ditulis saja. Nanti yang betul kita kirimkan nih Bang Mahroni souvenir dari Fluke ke tempat-tempat Ibu sekalian. Pertanyaannya adalah di TN system ya, di terrain neutral system ya, kenapa netralnya itu diketanahkan? Nah, di sisi source-nya itu diketanahkan, gitu ya. Ini mungkin ada yang bisa bantu jawab. Harus besar Pak. Mohon maaf Pak, mungkin namanya dulu Pak, karena nggak terlihat ini Pak di sini Pak. Bagaimana Pak Arnata? Nanti saya catat. Karena Ya. tadi ya apa namanya membuang arus besar dari akibat tegangan overvoltage ya. Wah betul Pak. Iya, terima kasih Pak Nata. Nanti izin ya Pak untuk minta alamat dan juga kontak detailnya Pak. Kami kirimkan. Terima kasih Pak. Mungkin nanti bisa di-sharing juga kalau ada pengalaman dari panjenengan Pak, dari Bapak. Jadi betul untuk mengulang saja bahwasannya fungsi daripada diketanahkan itu untuk melimitasi ketika terjadinya ada fault ya, maka tegangan transient tidak begitu tinggi. Nah, yang paling sering juga terjadi ya masalah itu ketika kita bicara adanya apa namanya masalah di kabel netral ya. Jadi ketika ada masalah di kabel netral atau contoh misalnya kabelnya putus, ya, ini untuk di TT sistem ya, di territory system ini maka akan ada apa namanya netral wear-nya ini akan jadi bertegangan ya. Jadi awalnya tidak, maka akan jadi bertegangan karena adanya arah arus yang seperti ini. Ini akan sangat berbahaya bagi peralatan ya, karena apa namanya mungkin seperti peralatan elektronik ya yang tidak diproteksi ya tegangan, contoh misalkan surge arrestor dan lain sebagainya, maka akan sangat berbahaya untuk peralatan elektronik itu sendiri. Ya, nah untuk ketika ada gangguan di kabel netral ya, untuk di TNCS ya, di Terrain Neutral Combined Separate System ya, ini betul-betul mengandalkan daripada kabel netralnya ya,
Jadi ketika ada interruption di sisi primerinya, maka memang di standarnya itu di IC untuk desainnya itu minimal diameternya itu harus 10 square millimeter untuk bahan koper ataupun 16 square millimeter untuk bahan aluminium. Yang sering jadi pertanyaan itu, Pak, kalau kita punya banyak koneksi ke grounding itu apakah aman atau bisa mengakibatkan permasalahan ya? Jadi begini, intinya kalau untuk grounding itu setelah main disconnect itu amannya tidak diketanahkan ya. Jadi untuk seperti di MCB box itu tidak diketanahkan karena bisa nanti akan ada influence ya dari kalau earthing yang di terdekat bermasalah maka akan bisa mengimpact daripada gangguan di RCD atau mungkin kalau di perumahan ya di KWH meter kita. Jadi nanti hitungannya akan lebih tinggi daripada nilai aktualnya. Pak, Ya, Pak Denny mau tanya, Pak. baik Pak. Ini kan dari tadi saya nggak dengar nilai groundingnya harus berapa, Pak. Soalnya di sini saya ada pengujian NGR-nya 80 ohm ya, sedangkan di Jawa itu 40 ohm, Pak. Baik Pak. Nanti Nanti mungkin, iya Pak. ya terkait Unit grounding ya. ada tabel gitu Pak untuk di mana gitu. Saya juga belum tahu nih di Timur Tengah berapa nilai groundingnya gitu Pak. Baik Pak. Nanti kita catat ya Pak. Kita akan coba jawab di akhir slide Pak. Oh iya. Saya catat dulu Ya, pertanyaan dari Bapak mengenai grounding. Baik Pak, izin lanjut sebentar ya Pak. Ya. Nah, jadi pada saat netral itu kita gabung ya dengan nilai ground ya akan ada biasanya ya yang paling sering juga terjadi pertanyaan itu adanya current flow ya dari neutral wire ke tanah ya secara continuously ya. Dan ini jadi kalau kita cek itu ada nilainya gitu ya di grounding. Jadi ini ada beberapa sebab. Yang pertama itu yang paling sering adalah karena adanya unbalance ketidakseimbangan dari beban ya di sistem 3 fase kita. Ya, ataupun ada masalah yang paling jelas itu kalau groundnya ada arus ya cukup besar berarti ada ground fault ya. Yang ketiga itu karena adanya harmonik ya terlebih harmonik ketiga ya. Harmonik ketiga mungkin sedikit saja nilai daripada harmonik itu tergantung daripada ordernya. Nah, jadi yang paling apa yang menyebabkan ya kalau dari sisi order harmonik itu yang paling menyebabkan adanya gangguan di earth wire itu adalah harmonika. Dan ini karena memang beban-beban non-linear. Dan ini akan mengakibatkan Pak ketika di sisi netral kalau di grounding itu ada masalah ya akan ada ground loop ya. Jadi ini yang menjadi masalah kalau di industri itu adanya interference ya di sisi electronic circuit. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk grounding kalau kita lihat di sini ada beban komputer ya. Nah, di sini ada panel board dan ini ada outground ya di main buildingnya. Nah, ini ada load current dan return-nya itu baik ya. Jadi kembali ke source-nya begitu ya dengan grounding sebagai proteksi. Ya. Nah, ketika ada yang tadi kami sampaikan sebelumnya ya ketika setelah main disconnect itu kita sambungkan, maka akan ada potensi di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi akan ada netral current-nya itu akan error sehingga akan mengakibatkan ini yang disebut dengan common mode noise ya. Jadi ini akan bisa terinterference di sisi electronic device-nya. Dan ini yang juga paling sering juga yang terjadi, contoh misalkan kita instalasi di bagian server begitu ya. Nah, server ini mungkin sering bermasalah begitu ya, sering bermasalah mungkin dari startingnya dan lain sebagainya. Dan ini terjadi karena adanya ground loop.
Kurang lebih ini yang tadi kami sampaikan, karena nilai daripada earthing itu ya dia bisa mengintervensi dengan yang lainnya, ya. Dan lebih kacaunya kalau di situ ada kabel data ya, Jadi ini ada link, ini bisa saling mengintervensi satu sama lain. Dan ini memang yang cukup sering juga yang terjadi, karena salah satu concern integritas daripada grounding itu untuk meminimalisir daripada EMI-nya. Jadi ini yang diakibatkan karena nilai grounding atau instalasi grounding yang tidak bagus, sehingga server atau mungkin peralatan elektronik itu akan terinterferensi satu sama lainnya. Nah, ya lalu bagaimana kalau contoh seperti tadi ini sudah teralami ya? Nah, kita mengisolasi saja, jadi kita pisah saja. Jadi panel board ini kita tidak sambung, sehingga kita punya satu main building electrical ground. Sehingga untuk current dan netralnya itu, return current itu tidak terinterferensi dengan satu dan lainnya. Ya, jadi memang untuk diinstalasi baik itu IEEE atau NFPA itu mensyaratkan single point interconnection dari grounding ya, dan lightning protection dan electronic system ya. Jadi contoh kita punya beberapa di sini ada electrical appliance ya, contoh misalkan electrical equipment ya, contoh komputer atau elektronik ya. Kita punya dua pentanahan ya, power earth dan lightning earth ya. Lalu kita punya terminal ya di sini di huruf E ini ya. Lalu ada supply transformer di sini. Memang di standar itu kita memerlukan satu single ya, baik untuk grounding power ataupun lightning protection dan juga electronic system. Jadi semua disatukan dalam satu main earth terminal ya, untuk menghindari yang tadi kami sebutkan Bapak Ibu sekalian, supaya tidak terjadi ground loop ya antar grounding ini. Iya. Pada saat kita berbicara mengenai grounding ya, yang tidak kalah penting adalah mengenai ground rod ya. Jadi electrode ini mempunyai peran kunci sebagai penghubung dari peralatan wire ya ke tanah. Jadi ini terdiri dari beberapa item ya, grounding rod ini. Ada ground conductor ya, kabel ini, lalu ada connectionnya ya, lalu ada electrode-nya yang dipasang ke tanah. Nah, lalu nilai-nilai apa yang bisa mempengaruhi daripada integritas daripada grounding. Nah, tadi kalau kita lihat dari slide sebelumnya itu, semua peralatan yang bahkan sistem grounding tadi itu dengan potensi-potensinya itu mempunyai, kita asumsikan nilai grounding itu baik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sistem clearance itu tergantung daripada nilai pada grounding dan juga sistem proteksi yang handal. Nah, tapi kalau kita melihat apa yang kontribusikan nilai resistan daripada groundingnya, ada kedalaman daripada pancang masuk ke dalam ya, dan juga diameter daripada elektrodnya ini ya, jumlah elektrod yang kita pasang, dan juga ground system design. Nah, sistem desainnya ada cukup bervariasi ya, tergantung daripada biasanya adalah tergantung daripada budget dulu ya, dan sistem yang digunakan tergantung juga daripada bagaimana interkoneksi terhadap satu grounding system dengan yang lainnya. Jadi contoh di sini ada single ground rod ya, untuk satu titik, ada juga menggunakan multiple ground electrode yang ketika diharapkan nilai groundingnya baik, maka bisa ditambahkan atau menggunakan plate dan mesh. Dan mungkin sedikit menjawab saja begitu Pak Hedi, memang nilai grounding itu sangat bergantung daripada, yang pertama sebetulnya sangat tergantung daripada cara pengukuran Bapak Ibu. Jadi harus betul-betul dimengerti bahwa
pastikan saat kita menguji grounding itu kita mendapat nilai rata-rata yang sudah mendekati ya. Jadi ini tergantung juga daripada nilai tanah juga ya, dan juga tingkat kecenderungan komposisi tanah. Jadi selain tipe tanah dan juga ada tingkat komposisi daripada tanahnya. Contoh misalkan tanah yang homogen itu ya semuanya sama gitu ya, kriteria tanahnya sama. Tapi ada juga tanah yang tidak homogen ya. Nah ini juga lebih kurang akan mempengaruhi sistem grounding yang mana yang akan kita pasang. Nah, salah satu juga yang perlu kita tahu ya, karena grounding ini adalah salah satu bentuk cara untuk memproteksi bangunan ya terhadap lightning ya. Ada beberapa jenis lightning ya. Jadi sambaran yang langsung terhadap building ya, dan juga sambaran yang mungkin tidak langsung ya. Ada yang sambaran melalui mungkin tiang atau overhead line yang terkoneksi ke building, atau bahkan sambaran yang tidak langsung yang masuk kategori sambaran yang berasal dari sambaran bangunan atau objek terdekat, yang ini juga akan memberikan satu impact terhadap peralatan atau equipment kelistrikan yang ada di gedung kita ya. Dan juga sambaran terhadap overhead line yang masih ada urutan atau sequence terhadap building kita. Ya, ini ada video singkat mengenai apa-apa saja yang akan mempengaruhi ya, menjawab sedikit dari pertanyaan Pak Ananta tadi ya, untuk sekedar refresh saja apa-apa saja yang akan mempengaruhi terhadap nilai grounding kita. Izin Pak, apakah suaranya terdengar Bang Maroni? Tidak, Pak. Terdengar ya Pak ya? Baik, Tidak, Bang. tidak. Coba diperbesar, Pak. Oh tidak ya? Atau share audio bisa enggak? Oh ya sudah ini. Sekarang terdengar Bang? Dengar. Ulangi dari awal. Ya, jadi mungkin memang kategori tanah itu bermacam-macam, dan juga faktor yang mempengaruhi nilai resistansi terhadap masing-masing kategori tadi juga bermacam-macam. Cuman secara garis besar apa-apa saja yang mempengaruhi daripada nilai resistansi di pertanahan itu, ya kesimpulannya adalah ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada moisture content, salt content, dan high temperature. Nah, terkait yang terakhir ini high temperature, mungkin juga saya pernah melihat secara sekilas ya SKADIR di PLN juga untuk materi untuk pengujian grounding yang memang dianjurkan diuji di siang hari atau mungkin di waktu yang sama gitu ya, untuk merujuk pada nilai grounding yang objektif begitu ya. Jadi karena memang nilai grounding dipengaruhi oleh moisture content daripada tanah, lalu salt content daripada tanah, dan juga temperatur baik itu sekitar maupun di tanah. Oleh karenanya supaya meminimalisir terjadinya perbedaan nilai ya dengan objek yang sama, kita ambil untuk temperatur itu kita ambil dengan di waktu yang sama ya. Dan oleh karena memang kita anjurkan
pengecekan grounding ini secara berkala ya, karena memang mungkin dari sistem groundingnya sudah baik, tapi mungkin karena salt kontennya tinggi, maka di sisi rootnya itu akan berubah ya, oleh karena memang pengecekan itu secara berkala, baik itu mungkin setahun sekali maupun secara reguler, bisa ditetapkan secara mandiri ya di tiap-tiap tempat gitu. Ya, nah menyangkut daripada bagaimana sih mengetes grounding itu ya. Jadi dengan menggunakan karena kami dari Fluke, jadi kami sampaikan metode yang bisa digunakan dengan menggunakan alat dari Fluke ya. Dalam hal ini adalah Fluke 1625 ya, ada 4 metode yang bisa digunakan untuk pengecekan grounding dengan menggunakan satu alat. Nah, jadi yang pertama itu kita mengenal namanya soil resistivity testing ya. Tadi di video sebelumnya sudah di cover ya. Kenapa kita mengecek soil resistivity, karena memang tiap-tiap kategori tanah mempunyai resistansi yang berbeda, dan tiap-tiap kategori tersebut juga mempunyai faktor-faktor yang akan lebih kurang mempengaruhi nilai daripada resistansi tanah ya. Oleh karena memang lebih objektif kalau kita langsung menguji menggunakan alat uji ya. Dengan hal ini kita menggunakan Fluke 1625 ya, dengan kita dapatkan nanti nilainya seperti ini ya dengan menggunakan rumus ya. Lalu setelah grounding kita pasang ya, kita wajib melakukan maintenance ya. Ini kita bisa lakukan pengecekan maintenance grounding dengan menggunakan 3 cara, yaitu selective testing ya, fall-off potential ataupun stackless testing ya. Jadi perbedaan yang utama adalah dalam 3 kategori ini. Yang pertama adalah untuk fall-off potential ini kita hanya menggunakan 3 kabel pengetesan, tapi yang paling penting kita harus mencopot dulu ya elektroda yang terpasang dengan sistem, supaya nilai ini tidak, karena kita menginjek arus, sehingga kita bisa meminimalisir adanya interferensi karena koneksi ke building ya. Nah, tapi dengan menggunakan yang kita namakan sebagai clamp ya, di sini ya kita bisa meminimalisir kerepotan untuk mencopot yang namanya elektroda ke gedung ya, sehingga fungsinya ini adalah untuk supaya pada saat kita menginjek dia akan bisa melihat berapa yang betul-betul masuk ke dalam, meskipun pada saat menginjek mungkin ada yang ke sistem juga begitu ya. Nah, kalau untuk di bangunan ya memang sangat susah sekali untuk mendapatkan referensi ya. Kalau di selective testing ini kita masih menggunakan stick ya. Jadi kita pancang, lalu kita hitung jarak, lalu kita uji ya. Dengan stackless ini kita tidak perlu lagi menggunakan yang namanya tiang panjang. Karena apa? Karena dengan menggunakan 2 clamp dari Fluke ini, dua-duanya berfungsi secara berbeda. Yang pertama untuk current receiving, dan juga untuk voltage injection. Nah, memang ada yang perlu diketahui juga bahwasanya menggunakan stackless ini tidak bisa di semua tempat ya. Jadi ada catatan yang meskipun ini cara yang paling mudah, tapi juga harus diketahui bahwa menggunakan stackless ini hanya bisa dilakukan untuk sistem pentanahan yang sifatnya itu looping ya, bukan terpasang secara seri begitu ya. Nah, jadi untuk di sistem, mungkin di rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang di transmisi atau distribusi secara berkala mengecek menggunakan grounding tester ya, dengan menggunakan Fluke ini yang tadi kita sampaikan, kita bisa melakukan pengecekan tanpa harus mencopot elektroda yang terpasang ke source ya, wire konduktor kita tidak perlu copot ya. Dengan catatan memang sistem groundingnya itu saling ngeloop ya. Ya, jadi terpasangnya seperti seolah-olah secara paralel. Nah, pertanyaan kedua pada saat kita mengecek grounding tentunya adalah bagaimana
khususnya teman-teman di transmisi ya, bagaimana secara mudah untuk pengecekan grounding yang ada di tower ya, karena kita tahu ya tower itu menggunakan pilon ya. Tower itu sendiri sebagai media untuk penghantarnya, lalu ada kawat kecil untuk diketanahkan. Nah, ini adalah video bagaimana mekanisme pengecekan grounding yang ada di tower transmisi. Iya, ya mungkin untuk mengulas saja. Nah, jadi nilai grounding yang baik memang idealnya itu mendekati 0 ya, tapi itu kan sangat susah ya, karena memang grounding itu tidak terpasang secara mandiri, tapi memang terinterkoneksi dengan sistem baik itu nilai grounding yang ada di equipment ataupun di peralatannya. Jadi paling tidak kalau untuk di kelistrikan itu dan di telekomunikasi minimal kurang dari 5 lah. Tapi memang yang dikendaki itu sebetulnya kurang dari 1. Nah, pada saat kita menguji di tower transmisi ya, kita menggunakan di flip ini kita menggunakan yang namanya split core ya. Jadi ini pada prinsipnya sama dengan yang stackless method sebelumnya. Perbedaannya adalah kita menggunakan satu clamp untuk nanti masing-masing kaki tower ini kita ambil rata-rata nilainya, sehingga setelah kita ambil rata-rata nilai value-nya ya, maka kita dapatkan nilai resistansi daripada satu tower itu, gitu ya. Dan ini tanpa mencopot daripada koneksi yang ada ya. Jadi tidak merubah, tidak tidak melakukan ekstra kerja, karena kita hanya melakukannya secara tanpa merubah desain ataupun tanpa merubah koneksi yang ada, gitu ya. Dan juga yang paling penting juga adalah peran daripada automatic frequency control. Nah, jadi ini salah satu metode pengecekan grounding untuk di tower transmisi. Jadi karena di tower transmisi itu menggunakan hardware ya, ada tambahan hardware di atas, dan itu nanti akan kami jelaskan lebih lanjut, yang pada intinya bahwa automatic frequency control ini berfungsi untuk mengeliminasi terjadinya noise ya, diakibatkan karena adanya tegangan tinggi yang ada di tower transmisi. Nah, ini contoh penggunaannya kalau di transmisi ya, teman-teman di transmisi di WLTG ataupun di GI ya, di UPT secara singkat seperti ini untuk koneksinya. Jadi menggunakan yang kita namakan split core ya, lalu kita menggunakan clamp di sini ya. Clamp ini akan inject current, akan dicek di sini ya, dan akan 2 referensi ya. Ini split core-nya bisa langsung masuk ke kaki tower. Jadi pada singkatnya dengan menggunakan masing-masing pengujian di kaki tower ini, kita bisa mendapatkan rata-rata berapa sih ya tahanan yang ada di tower tersebut, gitu ya.
Nah, ini contoh sedikit dokumentasi. Ada video sekilas untuk menunjukkan bagaimana proses. Iya. Nah, beberapa hal yang mungkin menjadi penghalang ketika berkaitan dengan infrastruktur yang sudah permanen begitu ya, seperti contoh adalah di tower saluran udara ya, tekanan menengah ya, SUTM, maupun mungkin di tiang-tiang kabel telepon ya. Dan karena masalahnya adalah kabel grounding itu sudah permanen ya, dicor ya, ataupun mungkin di keramik ya, sehingga tidak ada akses untuk menancapkan sticknya. Nah, jadi ini akan sangat merepotkan karena kalau kita menggunakan metode yang konvensional, kita harus mencopot dulu dan menancapkan grounding electrode-nya ini, sehingga akan jauh lebih susah, karena mungkin kalau sudah terplester seperti ini ya, tidak ada akses untuk menancapkan secara mudah ya, yang mungkin di tempat yang terdekat gitu ya. Dan ini kita bisa antisipasi dengan menggunakan sistem stackless method ya. Jadi dalam menggunakan dua klem ya, sekilas sama, cuman fungsinya klem ini berbeda ya. Jadi klem yang satu sebagai source dan yang satu lagi sebagai pembacaan ya, untuk pengukuran. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, dengan menggunakan dua klem ini, maka untuk tiang-tiang transmisi ataupun telekomunikasi yang sudah berada di satu infrastruktur yang sudah tidak bisa diintervensi ya, mungkin karena sudah dicor, atau mungkin karena padatnya, atau mungkin karena sempitnya lahan, tidak mungkin untuk menggunakan metode konvensional, maka bisa digunakan metode stackless testing. Jadi kita menggunakan dua klem yang fungsinya satu untuk sebagai source dan satu lagi untuk pengukuran. Dan yang tadi kami sampaikan, memang menggunakan stackless method ini tidak bisa di semua sistem pentanahan ya. Jadi hanya yang sifatnya seperti ini ya, paralel. Jadi dia ngeloop kembali lagi gitu. Jadi kalau terpisah akan artinya tidak terbentuk looping begini, maka akan terjadi error reading. Jadi ini contoh penggunaan untuk di SUTM ya, seorang udara tengah menengah atau rendah ya. Barangkali kita bisa nanti kalau ada kesempatan, mungkin teman-teman yang mempunyai infrastruktur atau mungkin punya grounding instalasi yang selama ini belum pernah dicek karena ada keterbatasan untuk pengecekannya, kita bisa nanti sama-sama demokan menggunakan Fluke 1625 untuk pengecekan grounding menggunakan stackless method. Ya, jadi memang ada beberapa jenis metode pengecekan grounding ya, ada keuntungan dan kekurangannya ya. Yang tadi kami sempat berikan itu adalah stackless method ya. Jadi ini sangat nyaman dan tidak perlu untuk mendiskonekkan elektrode terhadap main earthing di building atau di source ya. Ya, tapi memang kita harus pastikan bahwasanya instalasi pentanahan itu dia adalah paralel ya. Kalau tidak nanti akan ada error reading. Nah, tadi kami sempat sampaikan ya, bahwasanya untuk teman-teman transmisi
ya. Pengecekan menggunakan alat ukur grounding, ya, itu harus diperhatikan bahwasanya alat ukurnya mempunyai yang namanya variable frekuensi, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ini dikarenakan karena adanya elektromagnetik, ya, induksi elektromagnetik yang terjadi karena adanya interaksi dari kabel transmisi dengan grounding wire, ya. Jadi ini akan menyebabkan interference dan mengakibatkan noise yang terbaca kepada nilai groundingnya. Nah, apa yang dilakukan terhadap variable frekuensi ini adalah satu metode untuk menginjekkan begitu, ya, frekuensi balik dengan menggunakan metode Fourier transform. Nah, jadi biasanya nanti tidak hanya satu frekuensi yang diinjekkan, jadi dia akan sifatnya variabel, ya, automatic variable. Jadi dia akan menghitung berapa noise yang ada, lalu akan disupresi dengan menggunakan frekuensi balik, ya, sehingga diperoleh frekuensi yang tidak terdistorsi dengan noise yang ada, ya. Jadi kalau di transmisi ada grounding wire, ya, dan ini akan menginduksi, ya, adanya induktansi terhadap grounding wire dengan transmisi kabelnya, dan ini akan terus bersirkulasi di sini. Jadi kalau kita hanya mengukur menggunakan peralatan yang tidak dilengkapi dengan variable frekuensi, ya, atau automatic variable frekuensi, ya, pasti pengukurannya akan error, ya, begitu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian selama ini terlebih untuk teman-teman di transmisi, nanti boleh kalau ada waktu ataupun mungkin kita dipersilakan untuk mencoba mendemokan, tapi bisa sama-sama cek menggunakan Fluke 1625 yang sudah ada AFC-nya dengan perhitungan atau pengukuran yang sebelumnya jika tidak menggunakan AFC, begitu, ya. Jadi tes equipment ini akan menginjek frekuensi balik supaya ada frekuensi suppression, ya, sehingga ketika ada interference, ya, karena ada induksi terhadap grounding wire dengan sistem transmisi akan bisa diminimalisir, ya. Ya, jadi Fluke 1625, ya, seri kedua sudah dilengkapi dengan automatic frequency control, ya, sehingga kita bisa secara confidence meskipun adanya interference terhadap induksi dari grounding wire terhadap transmisi, ya, alat ini bisa secara otomatis menginjek frekuensi balik sehingga tidak terpengaruh dari sisi pembacaannya. Ya, mungkin Bang Maroni, saya mau ngasih kuis lagi nih buat teman-teman. Aduh, kameranya mati tadi. Silakan Bang Den. Mungkin ini sampaikan mungkin teman-teman yang baru bergabung, kami coba dalam sesi ini mencoba ingin mendekat ke teman-teman. Jadi kami selaku penyedia alat Fluke yang pemilik merek lah gitu, Pak, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalaupun nanti ada masalah terhadap barang Fluke-nya sekarang dipunyai ataupun ingin mencoba dalam bentuk demo, ataupun kita bisa nanti meminjamkan sebentar lah dalam bentuk uji, ya, gitu, ataupun beauty contest, kita sangat terbuka. Ya, untuk itu supaya kita lebih interaktif lagi di Bang Maroni, kuisnya pertanyaan yang kedua adalah sebutkan metode pengecekan grounding minimal 2 gitu, Bang. Mungkin Bapak Ibu sekalian silakan. Kalau ada yang bisa bantu saya, tadi kami sempat jelaskan metode-metode grounding ada beberapa, baik yang konvensional maupun dengan menggunakan alat dari Fluke. Itu minimal 2 cara pengecekan metode grounding, ya, yang ada. Nanti yang bisa menjawab, nanti izin kita minta datanya, nomor telepon dan alamat pengiriman. Nanti kita akan kirimkan souvenir eksklusif dari Fluke. Silakan Bapak Ibu sekalian.
Pak. Silakan Pak. Siapa mungkin Pak siapa? Sorry karena nggak terlihat ini Pak. Yang sedang bicara izin. Silakan Pak Hardi. Pak Hardi. Siap, Mas Roni. Silakan Pak. Tadi kalau sekilas saya tangkap itu pylon method sama stack method. Bagaimana Bang Den? Ya, belum sepenuhnya betul, tapi nggak apa-apa Pak. Kita terima kasih dengan Pak siapa Pak? Sorry. Hardi. Pak Weket ya. Iya. Bukan Pak. Pak Hardi. Oh Pak Ardi ya. Kalau Baik. Pak Ardi ya. Baik. Jadi tadi itu masuk kategori selektif begitu Pak ya. Jadi kita masih menggunakan rode dan juga masih menggunakan klem. Ya, tapi secara general memang saya ulangi lagi, memang ini nggak begitu Pak ya kritikal ya dalam ilmu-ilmu yang sifatnya itu praktikal, tapi kita perlu juga mungkin barangkali ke depan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian pengadaan alat uji begitu ya. Nah, contoh salah satunya pengadaan alat uji yang mungkin cukup sering adalah pengadaan alat uji art tester ya. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana alat uji tersebut bisa memberikan fitur macam-macam pengujian ya. Jadi saya ulangi aja. izin Bang Den, kayaknya jawaban Pak Ir yang benar. Ya, pengujian yang tadi disampaikan belum sepenuhnya benar Pak, karena sebetulnya Jawabannya Pak Ir, yang Pak. pylon metode itu masuk ke selektif, tapi tidak apa-apa kita bisa terima. Ya, jadi selain tidak pada selektif, ada fall of potential dan stackless testing. Itu. Ya, jawabannya Pak Ir yang benar juga Pak Marju Irman. Bang Den, ya. Ada di kolom chat. Oke, Bang. Nanti mohon izin minta, oh iya, baik Pak Ir. Pak baru lihat di pesannya Pak. Nanti mohon izin untuk minta data Bapak-Bapak dan Ibu sekalian ya, terlebih untuk Bapak yang sudah berpartisipasi, kami berterima kasih sekali. Mungkin satu pertanyaan lagi gitu ya Bang ya. Tadi sudah berapa nih Bang? Sudah ada yang berpartisipasi, sudah ada Pak Arnata, terus akhir 3 ya Bang ya. Ya. Mungkin satu lagi Bang. Kita alokasikan 5. Kalau ada yang bisa nanti membantu di open mic saja begitu ya Bang ya. Berapakah nilai grounding yang baik Bang? Pertanyaan selanjutnya adalah berapakah nilai grounding yang baik? Nah, baik. Silakan bagi yang bisa berpartisipasi open mic saja. Akmal. Ya, baik. Silakan Pak Akmal. Nah, untuk nilai groundingnya di bawah 1,4. Baik, Pak. Ya, bagaimana Betul, Bang? Pak. Terima kasih Pak Akmal. Jadi ya. Memang kami ulas sedikit saja begitu Pak ya. Jadi sistem grounding baik itu ungrounded ataupun menggunakan resistor begitu ya. Resistansi itu bermacam-macam ya. Ada yang teri netral, dan teri netral combine ya. Teri netral dibagi 3, yang combine separate dengan combine dan separate ya. Masing-masing mempunyai pentanahan ya sendiri-sendiri ya. Nah, yang pada intinya bahwa nilai pentanahan ini sangat kritikal Bapak Ibu sekalian ya. Baiknya kita memang melakukan pengujian ya, karena toh yang tadi kami sampaikan sebelumnya bahwasanya ketika ada masalah, contoh misalkan ada fault di sisi primary di trafonya ya, maka satu-satunya jalan ketika tidak bisa tercapai nilai grounding yang diinginkan ya, tadi sampaikan Pak Akmal betul sekali, kurang dari 1 ohm, maka
grounding ini harus dipisah ya, karena untuk memastikan bahwasanya terjadi clearance fault yang cukup cepat ya. Karena kalau tidak terjadi clearance fault yang cukup cepat, maka akan ada overvoltage di sisi beban ya. Dan pun juga kalau kita lihat di sistem petanahan terrain neutral combined separated ya. Jadi ketika ada masalah ini akan sangat tergantung terhadap nilai pentanahan, baik itu di sisi sourcing ataupun di sisi equipment-nya. Baik, mungkin Bang Maroni, dari kami materinya mungkin kurang lebih 1,5 jam ya Bang. Siap. Mungkin kalau ada waktu untuk diskusi, bisa Bang, kita mulai saja Bang. Siap. Makasih Bang Den. Ya, silakan Bapak dan Ibu sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, Pak Arnata kayaknya pertanyaan tadi sudah ada ya jawabannya dari Bang Denny. Mungkin pertanyaan lain silakan Pak Arnata kalau misalnya ada. Ini Pak mau nanya ke Pak Denny Pak. Ini Baik Pak Arnata, silakan Pak. Ini tertarik dengan apa namanya Flux 1625. Saya menggunakan yang model 1 ini Pak, yang model apa namanya kereta ampere gitu loh Pak. Baik Pak. Itu dia waktu kita dia single gitu loh Pak. Ini kan 2 nih Pak. Itu apa bedanya Pak ya? Oh iya Pak, baik. Baik, kalau tipe fluk yang lain memang ada juga Pak yang seperti klaim seperti ini, cuman dia satu, Ya, Pak. ya, Itu ya, tipenya betul, 1630 Pak. Pak. 1630 ya. Sebetulnya secara fungsi Pak sama Pak. Jadi dia menggunakan prinsip stackless Pak. Nah, perbedaannya untuk yang tadi Bapak sebutkan itu adalah dia hanya terpaku pada satu metode, yaitu di stackless saja Pak. Iya. Gitu ya. Padahal kalau kita lihat di sini memang kita perlu pengujian, misalkan pengujian tanah begitu ya, untuk melihat berapa resistansi dari tanah. Dan pengujian misalkan yang kita perlu lakukan pengujian itu adalah peralatan yang mau nggak mau kita harus lakukan dengan metode selective testing begitu Pak ya. Nah jadi perbedaannya hanya di sana Pak. Jadi memang kalau untuk pengujian, contoh misalkan di di instalasi yang menggunakan petanahan, tapi sistemnya itu looping ya, ada beberapa sekaligus ya, contoh seperti tadi ini ya di tower ya, ataupun di tiang ya, itu kita nggak masalah Pak pakai yang model clamp ya. Tapi kalau model atau sistem itu dia tidak paralel ya, maka kita ada baiknya kita juga melakukan pengujian secara selective testing ya. Seperti ini Pak. Ya. Semoga menjawab Pak Arnata. Oh, siap Pak Arnata, di alamatnya kita catat Pak, di Serang, Banten. Ya, Serang Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Arnata Bang Den. Ada pertanyaan yang lain silakan. Ini jadi penasaran nih. Bagaimana Pak Arnata? Ya, Pak, jadi tertarik dengan ini Pak, dengan 1625 Pak, pengen nyoba gitu. Kapan ya? Ya. Aman Pak, boleh Pak. Nanti kita kontak Pak, izin kontak Bapak ya Pak. Nanti kalau ada kesempatan kita langsung lakukan uji aja Pak, bareng-bareng Pak. Kebetulan barangnya juga lagi saya pegang ini Pak. Soalnya saya sama grounding tuh ini Pak, kalau bisa bersahabat gitu. Soalnya ada di trafo, ada di peralatan generator apa gitu Pak. Itu selalu ada grounding gitu, selalu inspeksi gitu Pak. Enggak ya. Iya. Rutin lah gitu Pak Denny, rutin Pak Maroni. Ya, siap Pak Arnata. Mungkin nanti bisa langsung saja kontak Pak Budi Satrio. Oh iya, Pak Budi. Pak GM, kontak Pak GM. Pak GM ya, Pak GM ya Pak. Bisa langsung Pak di GM. Di ini dia Pak, di baru dia Pak sekarang. Oh, di baru Pak ya? Oh, ya, salam untuk Pak GM Pak. Siap Pak, siap. Nanti saya sampaikan. Siap, nanti saya coba bantu juga komunikasi dengan Pak Budi. Nanti saya coba sampaikan nanti. Ada kontaknya kan Pak?
Ada kontaknya Pak Roni kan ya? Ada kontaknya ya? Ada Pak, sering komunikasi sama Pak Budi juga. Wah, siap. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Ya. Boleh nih Bang Maroni, nanti kita usulkan buat demo nih Bang. Siap Bang Den. Ya. Nah, nanti sama teman-teman Cogindo ya. Siap Bang, terima kasih Bang. Ada pertanyaan Bang Den, ini dari Mas Hanif, izin saya bacakan saja ya. Baik Bang. Bisa dijelaskan secara teori untuk pengukuran tahanan pertanahan metode menanam 2 rod sejauh 5 meter dan 10 meter. Dia injek tegangan saja atau bagaimana ya Bang? Saya share di grup saja Bang, dia personal message ke saya. Siap Bang. Saya share mungkin Abang. Ya, jadi yang selama ini bagi sebagian besar teman-teman kan punya ya gini alatnya ya Bang Den. Cara mengukurnya seperti ini, jadi 2 rod, 5 meter dan 10 meter. Ya Bang, sebentar saya share aja ya. Ya, jadi memang untuk menggunakan 2 roti biasa kita kenal dengan istilah 62% ya. Jadi ini memang pengukuran yang cukup populer ya dengan menggunakan 2 titik ya. Jadi pada prinsipnya kita menggunakan 62%. Jadi antara jarak X dan Z itu dari auxiliary potensial elektrodnya itu diambil 62%. Dan berapa nilai daripada panjangnya itu tergantung daripada tabelnya saja ya, kalau kita simplifikasi itu tergantung daripada kedalaman gitu ya. Jadi kedalaman ini tergantung daripada nanti berapa panjang yang kita inginkan. Dan biasanya kita ambil 3 atau sampai 5 kali sampai errornya itu nggak lebih dari 3% gitu Bang. Ya, baik Pak Akmal, terima kasih Pak pertanyaannya dan semoga menjawab. Kami catat Pak, izin catat Pak, ini alamatnya. Nanti juga kalau ada nomor HP-nya Pak Akmal, nanti bisa supaya bisa selanjutnya bisa korespondensi lebih mudah. Siap Bang Den. Ada nanti daftar hadirnya. Ya, silakan Mas Siap. Hanif. Ada tanggapan Mas Hanif? Mungkin saya izin menjelaskan yang buat teman karena juga cukup ya. Nah, jadi terkait dengan mungkin yang kita sebutkan tadi itu adalah ini ada mungkin masih paper ya, tapi ini menjelaskan secara teoritis ya impact daripada power frequency ya terhadap pengukuran grounding di transmisi atau di tower transmisi ya terhadap nilai grounding atau nilai resisten pada grounding tersebut itu sendiri ya. Jadi singkat kata kalau kita lihat di sini memang nilai daripada masing-masing pengujian itu bisa karena adanya efek mekanisme power frequency interference ya. Yang besarnya itu bisa nilainya itu terkandung daripada juga soil resistivity-nya. Dan ini yang artinya bahwasannya kalau yang saya ulangi lagi di sini bahwa kalau alat uji yang digunakan untuk mengukur grounding yang ada di tower tersebut tidak dilengkapi dengan automatic frequency injector atau variabel, maka akan ditakutkan bahwa noise juga akan terhitung ya, karena di sini nilai noise-nya bisa dimodelkan atau dihitung berdasarkan dengan metode
Norton ya di sini. Jadi kita lihat di sini ada perhitungannya, intinya keluar begitulah nilai arusnya yang akan mengintervensi perhitungan daripada grounding di tower transmisi. Jadi sekiranya mungkin momen ini bisa membuka komunikasi lebih lanjut ke depan untuk teman-teman transmisi ataupun di UPT ataupun di WLTG ataupun di kantor Indo ya. Nanti mungkin ke depan kita bisa demo atau pengujian bersama ya, seperti apa sih gitu kan perbedaannya dengan menggunakan Fluke split core 1625 ini untuk di tower transmisi. Mungkin begitu Bang Mahroni. Silakan Bang, kalau ada yang mau ditambahkan mungkin dari Pak Arnata, ada pengalaman-pengalaman mungkin Pak terkait dengan berbagi dengan kami Pak. Belajar Pak. Masalah Ini mau- komisioning mungkin masalah di lapangan. Ini mau ke Pak Roni, ke Pak Maharoni. Pak, itu materinya bisa di-share nggak Pak itunya? Terkait soft copy-nya gitu Pak. Oh, bisa Pak, bisa. Nanti saya minta ke Pak Denny, belum dikirim juga saya. Iya gitu. Iya Pak, kita nanti kirim Pak. Iya. Masih belajar Pak Denny, jadi apa ya? Bang Den, ini Masih terkait yang alat-alat ukur ini. Tadi kan ada yang pakai itu ya, yang 1625 ini kan dia sudah pakai automatic frequency control ya. Nah, kalau misalnya dengan yang alat yang biasa yang tidak menggunakan automatic frequency control itu, perbedaannya berapa ohm ya kira-kira? Iya. Pertanyaannya bagus nih Bang. Jadi kalau seperti itu mungkin kalau nilainya nggak signifikan nggak perlu ya Bang. Tapi memang sekali lagi memang nilainya itu tergantung daripada noise yang ada Bang. Jadi kalau kita merujuk pada perhitungan yang tadi kami sampaikan, ya, faktor yang mempengaruhi itu berada di soil resistivity-nya Bang. Jadi yang artinya memang soil resistivity ini kan berbeda-beda ya Bang. Nanti kita sampaikan ada macam-macam faktor yang mempengaruhi pentanahan lah. Ada berkaitan sama moisture-nya, lalu kandungan garamnya, suhunya dan lain sebagainya. Tentu ini kita bisa simplifikasi yang artinya pentanahan yang ada di dataran rendah ya ataupun ada di pesisir ya dengan yang ada di dataran tinggi tentu akan jauh lebih berbeda. Yang artinya pentanahan yang ada di Gunung Salak ya di GI Gunung Salak dengan pentanahan yang ada di mungkin di Pelabuhan Ratu begitu ya, kalau kita coba lihat ke wilayah di barat itu mungkin akan jauh berbeda ya dari sisi pentanahannya, karena yang satu dekat di pesisir, yang satu dekat menuju ke pegunungan. Nah, sama-sama transmisi, cuman soil resistivity-nya akan berbeda. Ya, dan ini sekali lagi akan mempengaruhi nilai yang sangat besar nih Bang. Nah, nilainya kalau Bang Mahroni tanya seberapa besar, ini kami nggak bisa jawab nih Bang. Kita buktikan bareng-bareng nih Bang. Jadi kalau ada waktu nanti teman-teman mungkin bisa kalau sudah ada pengujian sebelumnya menggunakan alat yang tanpa adanya variabel frekuensi, kita uji dengan menggunakan Fluke yang sudah ada variabel frekuensi. Kita lihat seberapa perbedaannya. Karena nggak susah begitu ya untuk pengujiannya, tidak ada yang dicopot dari sisi kita bisa lakukan dalam kondisi apapun gitu ya. Jadi begitu Bang, mohon maaf belum bisa menjawab seberapa besar perbedaannya, tapi dari sisi teorinya memang akan cukup signifikan ya. Berapa magnitude perbedaannya saya belum bisa memberikan pedomannya gitu Bang. Siap Bang. Jadi belum pernah di compare ya sebelumnya, maksudnya dalam satu tower dengan menggunakan alat yang berbeda belum ya? Kalau pengalaman di kami pernah mengcompare di Malaysia, Bang, di Vietnam itu bedanya di sekitar 3 sampai di 4 ohm. Tapi itu nggak bisa jadi justifikasi Bang, karena memang datanya belum banyak, jadi kita nggak bisa mengambil kesimpulan dari sana.
Tapi intinya dengan data sebelumnya itu ada perbedaan. Nah, tapi yang mana yang betul, memang kami nggak bisa ngambil kesimpulan karena datanya belum banyak, Bang. Ya. Belum banyak, betul. Jadi makanya kami coba mengencourage, Bang, teman-teman, ayo kita punya Dynaflow, kami punya demo unitnya, kami punya orang yang nanti akan mengoperasikan, kita bareng-bareng lihat, gitu, Bang. Siapa tahu bisa jadi rekomendasi ke unit-unit terkait, begitu, Bang. Siap. Kalau nggak salah ada SKDIR yang baru begitu ya, Bang Mahroni, ya, Bang? Ada. Cuman kalau bukan SKDIR ya mungkin, atau SPLN. Kalau yang saya punya ini, Bang. Yang coba di-share. Ya, ini yang SKDIR yang SKDIR 520 ya. ini, Bang. Oh iya, ini yang lama Pak. Yang lama ya, Bang, ya? Ya 520 tuh. Iya. Ya, itu juga kami pakai Pak. Berarti ada penambahan cukup signifikan ya, Bang, dari SKDIR yang 520 yang lama dengan yang baru begitu, Bang, ya? Bagaimana, ada tambahan dari teman-teman yang lain? Ada yang ditanyakan, silakan. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Izin bertanya, Pak Mas Roni. Silakan Pak Ir. Baik, izin jadi mungkin ini Baik, sedikit ya karena terlalu ada beberapa sih konsep sistem pentahanan, sistem grounding itu yang kita ikuti webinarnya dan prinsip-prinsipnya sih. Tapi secara mendasar sebetulnya grounding itu fungsinya yang pertama ya menghilangkan efek tegangan sentuh. Kedua adalah zero delta fault, artinya menjamin beberapa peralatan itu tidak ada beda tegangan pada saat terjadi gangguan atau fault. Terus aman untuk beberapa peralatan yang bodinya logam itu aman untuk dioperasikan oleh operator. Nah, ada faktor lain yaitu nah ini mungkin saya minta penjelasan terkait materi-materi yang dijelaskan tadi, Bang Dani, yaitu ada efek lain yang dimunculkan secara elektromagnetik, yaitu electromagnetic compatibility. Yang kedua ada elektromagnetik interferensi. Nah ini itu lebih kepada kualitas operasi peralatan itu sendiri, selain dari faktor yang saya sampaikan tadi adalah safety, yaitu tegangan sentuh dan beda zero delta fault. Nah ini kaitannya dengan quality seperti itu, kualitas peralatan itu, EMI dan EMC itu seperti apa penjelasannya Pak Denny? Baik, Pak Irman, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, ini mohon izin Pak, memang pengertian grounding sudah banyak dibahas baik itu di webinar maupun di kanal-kanal YouTube yang lainnya begitu Pak ya, ataupun mungkin materi yang sudah cukup lama begitu Pak. Dan memang materi yang saya coba bawakan ini tidak lebih dan tidak kurang hanya mengulangi apa yang sudah disampaikan
mungkin hanya penamaan dari sisi teknologi saja, Pak. Nah, terkait dengan memang yang jadi kasus ya, memang karena kebanyakan dari customer kami akhir-akhir ini adalah dari sisi customer data center begitu, Pak ya. Nah, data center begitu concern mereka jauh lebih signifikan terhadap reliability atau keberlangsungan, bukan dari sisi keberlangsungan listrik, tapi keberlangsungan dari power quality. Nah, kalau kita menyebut power quality ini tentu aspeknya banyak ya, mulai dari stabilitas dip atau swell tegangan, ya, terus frekuensi, dan juga yang paling penting juga adalah kontribusi daripada harmonik dan juga bagaimana memitigasi harmonik-harmonik baik itu ganjil maupun genap yang ada di sistem. Nah, tapi juga yang tidak kalah penting terkait dengan tadi ya, power quality lalu reliability yang ada di data center ya. Yang paling sering juga adalah karena adanya intervensi daripada sistem grounding. Nah, ini yang tadi kita sampaikan, bahwasanya yang paling terjadi gangguan ya karena adanya power quality problem ya, kan adanya common mode noise ya. Common mode noise ini disebabkan karena adanya intervensi grounding loop ya yang ada di sistem. Nah, jadi grounding loop ini mengakibatkan common mode noise ya, yang pada hakikatnya memang ketika sistem itu sudah terpasang ya, tiba-tiba akan ada intervensi atau signal masuk ya, kalau itu menggunakan data link seperti ini ya, akan ada signal masuk yang akan mengintervensi sistem yang lainnya, padahal mungkin awalnya masalahnya bukan di situ begitu ya. Jadi contoh seperti ini, kalau konsep yang betul adalah ketika grounding itu satu titik begitu ya. Jadi ketika ada return current-nya, dia kembali bersirkulasi di tempat yang semestinya ya. Jadi begitu kita lihat di sini, yang ternyata grounding ini akan bisa mengintervensi atau yang kita namakan sebagai grounding loop begitu ya. Nah, ini yang paling sering, oleh karenanya memang dari sisi regulasi begitu ya, baik itu IEEE maupun NFPA ya, mensyaratkan untuk adanya single point interconnection, baik itu untuk grounding yang ada di pentanahan untuk petir, pentanahan untuk sistem elektronik ya. Jadi semuanya terkoneksi satu sama lainnya. Dan interference ini memang terjadi dengan dengan simultaneously, jadi memang terus-menerus ya gitu ya, yang akan terbaca di peralatan elektronik yang sangat sensitif gitu ya, karena di dalam peralatan elektronik itu sendiri pun juga terdapat grounding ya, baik itu di di switching kapasitornya ataupun mungkin di sisi elektronik device-nya yang ada di dalam. Nah, jadi ini akan mengakibatkan terbacanya kesalahan baca yang diakibatkan oleh interference ya. Pada saat itu kami pernah punya pengalaman begitu Pak ya, di salah satu customer kami ya, di industri refinery ya. Di sana menggunakan sistem jembatan timbang. Jadi jembatan timbang tersebut terkoneksi terhadap sistem SAP ya. Jadi jembatan timbang itu berfungsi untuk melihat secara langsung berapa muatan produksi yang ada. Jadi muatan produksi ini akan terhubung langsung dengan sistem SAP. Nah, terlihat di pengamatan kami pada saat di lapangan itu terjadi sistem grounding yang tidak betul ya, karena sistem grounding di sisi jembatan timbang terpisah ya, dan jaraknya tidak begitu jauh dengan sistem grounding yang ada di gedung ya. Nah, dari temuan memang sering terjadi peralatan elektronik itu tiba-tiba restart ulang ya, dan mengakibatkan adanya additional cost untuk memasang UPS atau peralatan power quality mitigation lainnya ya. Dan begitu kita
coba cek untuk perubahan sistem grounding yang kurang lebih bisa mengurangi frekuensi ketika tidak dipasang UPS, begitu Pak. Mungkin memang kasusnya akan berbeda-beda, tentu pada prinsipnya memang ketika ada dalam satu kawasan yang tidak terlalu jauh, di situ ada grounding loop, akan pasti menyebabkan terciptanya common mode ya, jadi noise yang sangat umum terjadi di peralatan elektronik. Mungkin begitu Pak penjelasan dari kami, semoga menjawab. Mungkin kalau ada yang ditambahkan silahkan Pak. Baik Pak Denny, ya, terima kasih informasinya. Mas Roni mungkin satu lagi yang masih berkaitan dengan ya Pak Denny. Jadi sebetulnya ada kaitan lain terkait pembahasan yang perlu Pak Denny jelaskan itu. Jadi ada satu metode yaitu sistem pentahanan itu nilainya tidak terlalu diperhatikan nilai pentahanannya itu, karena dari konsep zero delta fault artinya untuk perbedaan tegangan yang muncul pada saat terjadi fault itu bisa diselesaikan dengan metode penggabungan atau bonding seluruh grounding, sehingga tidak ada perbedaan tegangan pada saat beberapa kondisi terjadi, sehingga masih aman. Akhirnya standar itu kapan digunakan? Yang ini yang sebetulnya muncul pertanyaan yang baru. Zero delta fault itu diselesaikan dengan bonding, terus kaitannya dengan nilai tahanan itu harus rendah atau seperti apa? Ada lagi metode yang menyampaikan bahwasanya nilai pentahanan itu tidak perlu terlalu rendah, tapi pentahanannya harus dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan, terus dibonding dijadikan satu sehingga tidak ada perbedaan tegangan. Nah ini penjelasannya seperti apa Pak Denny? Demikian. Baik Pak, terima kasih Pak pertanyaannya. Benar kok hilang ya. Ya, jadi terkait dengan standar mana yang digunakan, apakah nilai grounding itu perlu diperhatikan atau tidak, mungkin memang apa ya Pak, kami juga belum bisa menjawab terlalu rinci. Ini mohon maaf mungkin Pak, karena memang keterbatasan dari kami selaku manufaktur alat uji ya. Jadi pada saat kami diminta untuk melakukan inspeksi, contoh misalkan untuk inspeksi grounding begitu ya, tentu kami terbuka. Cuman memang pada saat lalu ditanyakan mengenai mitigasinya, yang ini memang kami keterbatasannya karena kami juga tidak punya solusinya Pak, karena kami menggunakan alat uji sebagai bentuk metode pengujian. Ketika ada temuan, keterbatasan kami memang kami tidak punya solusinya. Berbeda dengan teman-teman yang berada di commissioning atau di service begitu ya, karena mereka beliau-beliau sudah pernah mengalami masalah dan juga pernah melakukan troubleshooting langsung di lapangan, jadi pasti tahu mana yang lebih praktikal ya. Nah untuk hal ini kami memang belum bisa menjawab nih Pak terkait dengan pertanyaan Pak Irawan nih. Mana standar yang digunakan, memang kami masih berpatokan bahwa grounding itu untuk di semua sistem pentanahan, baik itu yang tere neutral dan lain sebagainya, masih kita berkesimpulan bahwa nilai grounding harus dimaksimalkan, itu lebih kurang mendekati 0 gitu Pak. Tapi ada apa namanya ilmu-ilmu baru yang memang ditemukan gitu ya Pak, apalagi pastikan itu bikin saya harus belajar lagi nih Pak, mungkin bisa di-share mungkin Pak nanti kalau berkenan Pak. Pak Denny ya, tanya Pak Denny. Ya seperti yang saya sampaikan awal tadi, banyak sekali literatur yang ujungnya akhirnya kita tidak bisa menarik satu kesimpulan karena biasanya di PLN atau di perusahaan-perusahaan lain banyak sekali kasus-kasus pentahanan yang berdampak efek dominonya yang terlalu besar. Ada
kasus-kasus yang tidak bisa dianalisa sebetulnya, keterbatasan kemampuan kita sebetulnya menganalisanya. Nah, karena kita tidak mampu menyimpulkan karena terlalu banyak literatur yang membahas terkait grounding ini. Mungkin itu satu satu yang saya rasakan lah Pak, yang saya rasakan pada Ya, Bang. ini terkait materi sistem pertahanan ini. Ya secara umum mungkin saya masih konvensional yang biasa-biasa kita lakukan. Cuma secara keilmuan kita terus terang, jujur saya itu dapat menyimpulkan karena banyak sekali. Nah sehingga mungkin tidak, yang saya tanyakan ini belum tahu, nggak tahu juga apakah ini memang benar atau tidak. Nah ini karena di standarnya juga sudah dijelaskan, standarnya sudah dijelaskan, ya pertahanan itu kan ya di bawah 1 lah, mendekati 0, ya itu standarnya. Tapi ada beberapa metode-metode yang disampaikan yang itu akhirnya membuat kita tidak bisa menyimpulkan sebetulnya grounding ini bagaimana sih gitu. Nah itu aja sedikit unik-unik Pak Denny, Iya, Pak. Pak Terima kasih, Maruf. Pak. Salah. Iya nggak apa-apa. Makasih. Ya, makasih Pak Ir. Ya, Bapak dan Ibu ada pertanyaan lagi? Silakan, masih ada waktu 8 menit lagi. Atau mau ada soal lagi, Pak Bang Den? Atau mau kita undi saja? Iya Bang, nanti ini Bang, ini izin mungkin karena tadi kami sampaikan di depan, mungkin ada teman-teman yang belum sempat hadir pada saat kita sampaikan di awal. Nanti kita akan bagikan beberapa kenang-kenangan atau souvenir dari Fluk begitu ya, bentuk sebagai rasa terima kasih setelah bersedia hadir di Sabtu pagi atau menjelang siang di hari ini. Nanti mungkin kami izin untuk ambil datanya begitu ya Bang, data hadir nanti kami akan coba undi gitu Bang. Oh, Secara siap. kenal gitu. Nanti kita kirimkan langsung dari Jakarta, di tempat kami, dari kantor kami ke Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang masih belum mengisi daftar hadir, kalau ingin berkesempatan untuk nanti dapat kenang-kenangan dari Fluk, bisa diisi daftar hadirnya, gitu ya Bang. Siap, Bang. Ya, Bapak dan Ibu, kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita langsung closing statement saja dari Bang Denny. Silakan mungkin Bang Den, kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman. Baik Bang, mungkin singkat kata, terima kasih waktunya. Mungkin nanti kalau ingin kontak lebih lanjut, bisa melalui saya, izin share nomor HP di sini Bang. Kita bisa diskusi mengenai terkait dengan peralatan Fluk, atau mungkin ketika ingin ada pertanyaan yang berkaitan dengan grounding, power quality, lalu partial discharge, ya anomali-anomali yang ada mungkin nanti bisa kita diinformasikan, siapa tahu bisa membantu atau memberikan insight yang lain gitu Pak. Emailnya ya, direkod Bang nomor HP saya, mungkin teman-teman kalau ada yang berminat nanti Bapak-Bapak sekalian untuk menghubungi kami bisa melalui saya. Keperluan demo, keperluan permintaan harga juga boleh, ataupun permintaan yang lain juga kami siap bantu berkaitan dengan alat uji ataupun anomali di peralatan listrik yang lainnya. Begitu Bang, cukup dari kami Bang. Terima kasih banyak Bang waktunya Bang. Semoga bisa silaturahmi lagi Bang. Amin. Terima kasih banyak Bang Den. Ya, terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan oleh Bang Denny ya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir dan menyimak materi dengan sungguh luar biasa tadi. Tanggapannya, responnya luar biasa dari para peserta.
Dan semoga memang tujuan kami bisa terwujud ya, dalam artian materi yang disampaikan bisa terserap semua oleh Bapak dan Ibu sekalian. Dan tidak menutup kemungkinan untuk komunikasi hanya terbatas pada webinar kali ini. Tadi juga Bang Den sudah share ya nomor kontaknya. Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung kontak Bang Denny untuk range waktu ya, mungkin range waktu, atau untuk komunikasi lebih lanjutnya silakan hubungi langsung Bang Denny. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah ucap, salah kata. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cenli Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Den.